Selamat datang di channel Mudah Belajar Pemrograman. Pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan yang perulangan ya. Nah, sebelumnya kita sudah latihan menggunakan for ya untuk proses perulangannya. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan yang lainnya ya, yaitu while. Nah, while ini mekanisme kerjanya seperti apa sih? Apakah sama seperti for? Oke, penasaran? Silahkan netbin-nya dibuka. Dan untuk pembahasan kali ini akan saya mulai sekarang juga. Silakan buat kelas terlebih dahulu. Misalkan perulangan. Ulangan apa tadi? While. Oke, kita mau bahas while ya. Nah, untuk while ini tentunya mekanisme kerjanya berbeda dengan for ya, yang sebelumnya sudah kita bahas. Jadi akan saya jelaskan ya step by step alur ya, cara kerja dari while ini seperti apa. Oke, jadi seperti ini untuk while ya. Oke, saya tulis kode dulu deh, nanti baru akan saya jelaskan. Jadi strukturnya untuk while itu kayak gini ya. Misalkan nih, saya mau mencetak 1 sampai 5 seperti video sebelumnya ya. Misalkan kita buat variabel dulu di sini nt 1 kayak gini ya, i pakai i. Nah, i misalkan kurang dari sama dengan 5 ini, kemudian kita cetak i. Nah, ini ya. Nah, bagian sini saya kasih yang namanya increment i ini. Fungsinya untuk apa? Nanti kita bisa lihat. Ini saya jalankan ya 1 sampai 5. Ini supaya kalau ke kanan LN-nya tinggal dihapus gitu ya teman-teman semua ya. Oke. Jadi gini untuk alurnya. Nah. Oke. Jadi gini teman-teman. int i1 ini merupakan variabel untuk proses inisialisasi variabel saja ya. Sebenarnya nggak usah pakai ini pun nggak apa-apa, nanti langsung di sini. Tetapi untuk mempermudah nanti proses pengulangan 1, 2, 3, 4, 5 ya kita perlu variabel kayak gitu ya untuk menginisialisasi sebuah nilai. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bagian ini. Bagian di dalam kurungnya si while ini ya, ini namanya untuk kondisi ya, untuk validasi atau istilahnya kita baca di sini ya, untuk nanti kondisinya itu true or false. Nah, while ini akan bekerja ketika kondisi atau validasi ini bernilai true. Kalau dia bernilai false, maka statement yang ada di dalam while ini yang sistem outprint sama i++ ini tidak akan dikerjakan. Jadi divalidasi dulu di sini ya. Nah, bisa dilihat nih teman-teman, i berapa di sini 1 ya. Kurang dari sama dengan 5. I kurang dari sama dengan 5 betul? Ya, betul ya. Berarti true. Nah, ketika kondisi true maka statement dijalankan. Sistem outprint I-nya berapa? 1, maka dia akan mencetak 1. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah bagian ini. Ya, bagian ini. Ini untuk counter istilahnya ya, untuk menambah. Kenapa kok perlu ditambah? Nah, kalau nggak ada ini, jadinya dia nanti akan infinite loop. Karena ini misal cetak I. Ya, ini nggak ada nih, ibaratnya ini nggak ada. Ya, misalkan nggak ada kayak gini. Nah, ini setelah dieksekusi dia akan ke while lagi tentunya.
I-nya berapa? I-nya 1. Tadi kan 1 ya. Kurang dari 5. 1. Kayak gitu terus muter. Jadi tidak ada yang menambahkan nilai I supaya di sini kondisinya nanti berubah. Ya. Jadi di sini ini kita gunakan supaya nilai I ini berubah dan nanti tidak terjadi infinite loop dan menyesuaikan apa yang mau kita cetak. Kayak gitu. Nah, di sini I tadi 1, nah I plus, ingat increment untuk menambah 1. Nah, setelah ditambah, kan selesai nih statement yang dijalankan, kembali lagi ke kondisi. Nah, di sini I-nya sudah berubah, jadi 2. 2 kurang dari sama dengan 5. Betul? Betul, maka ini dieksekusi. Sistem outprint 2. Ya, ini pengulangan yang kedua. Kemudian selanjutnya I plus 2. Di plus jadinya 3. 3 kurang dari 5 betul. Nah, kayak gitu terus teman-teman. Jadi akan diulangi ketika kondisi di sini true dan berhenti ketika kondisi false. Ingat, ini sangat penting sekali ya di bagian while ini ketika kita membuat kondisi-kondisi kayak gini. Sebenarnya tidak harus I plus ya, tapi nanti intinya adalah ini yang digunakan untuk mengubah kondisi di sini menjadi false. Intinya ada baris kode program yang digunakan untuk mengubah-ubah kondisi di sini ya, supaya tidak terjadi yang namanya infinite loop. Ya, perulangannya tidak ada hentinya. Kayak gitu. Ya. Nah, kembali lagi ke sini. Ya, sistem outprint bla 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 menghasilkan nilai seperti ini. Ya, paham ya teman-teman ya. Untuk while ini nggak terlalu susah ya. Nah, ini kalau misalkan ini kita hapus ini ya. Sekarang, nah, wah, dia nyetak terus nih, terus menerus nih ya. Cetak, nggak berhenti. Ya, ini namanya infinite loop. Jadi harus hati-hati. Dan pemakaiannya pun di sini juga, misalkan ini increment. Kalau di decrement jadinya sama nanti dia infinite loop juga, kayak gitu ya. Karena kondisinya di sini pasti nanti true terus, kayak gitu. Ya. Nih 1 sampai 5. Atau misalkan di sini kita biar lebih jelas kasih misalkan pengulangan ke misalnya kayak gini. Tambah plus dulu. Nah, ini ya pengulangan ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5. Bebas nanti teman-teman semua di sini mau mencetak apa kayak gitu. Intinya adalah ini statement yang nantinya akan dikerjakan. Kayak gitu. Nah, misalkan kita mau bikin yang kebalik kayak kemarin ya 5 4 3 2 1 itu juga bisa ya, itu juga bisa teman-teman. Jadi ya seperti biasa di sini dibalik 5 kayak gitu ya, ininya diganti lebih besar dari ini, ganti 1 kayak gini ya, ininya diganti minus kayak gitu. Kita jalankan, bener gak ya? Oh iya benar ya, 5 4 3 2 1. Kenapa? Ingat di sini I 5 lebih besar ke 1, betul? Betul. Kerjakan ini, cetak, kemudian di decrement yang tadinya 5 jadi 4 gitu ya. 4 lebih besar 1, betul. Kayak gitu terus muter-muter. Ya. Jadi intinya di sini harus nilainya boolean ya teman-teman ya. Nanti bisa pakai yang model operator logika yang modelnya kayak gini ya. Ini operator, bukan logika ya, pembanding. Atau misalkan nanti juga operator yang logika yang pakai n atau or itu ya, n atau or, tabel kebenaran itulah ya gitu. Kemudian di sini nanti juga untuk pengkondisiannya bisa lebih dari 1 juga ya teman-teman ya. Jadi nggak hanya misalkan di sini nanti ada or kayak gini ya. Nah di sini juga nanti ada kondisi apa, itu juga memungkinkan bisa dieksekusi ya. Nah berhubung ini masih simple, nah nggak usah pakai yang or kayak gini ya, tapi nanti ini bisa diterapkan untuk yang apa istilahnya lebih dari 1 kondisi ya, modelnya kayak gini, lebih dari 1 kondisi. Intinya di sini nilai ini harus boolean ya, kembalinya harus boolean tipenya ya, nggak bisa tipe yang lainnya. Karena untuk mengeksekusi di dalam while di sini harus baca true. Untuk menyelesaikannya di sini harus kondisi false.
Ya, kayak gitu ya teman-teman semua. Jadi ini untuk struktur dasar untuk penggunaan while. Dan juga seperti yang for tadi ya, yang di video sebelumnya, ini juga nanti bisa menggunakan bisa dibuat ya kayak deret aritmatika, deret geometri, atau mengulangi menggunakan rumus-rumus tertentu, itu juga bisa sama kayak for. Jadi punya fungsi yang sama seperti for. Nah, di while ini bisa jadi nanti ketika di sini pertama kali dieksekusi, ya kondisinya langsung false, berarti tidak akan ada proses pengulangan sama sekali ya teman-teman ya. Jadi misalkan ini saya ganti nilainya 0, ini saya jalankan, saya run, maka dia nggak tampil apa-apa. Bisa jadi kayak gitu ya. Emang di program bisa ya kayak gitu ya. Di sini ada while tapi nggak diulang. Bisa jadi, tergantung nanti kondisi di kode-kode program sebelumnya. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman semua. Nah, silahkan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan mengenai while ya, apapun ya berkaitan dengan while ya, yang lebih rumit juga nggak apa-apa, silahkan bisa tanya di kolom komentar ya. Baik, seperti itu untuk latihan kali ini ya pada topik pengulangan menggunakan while gitu ya. Saya nyebutnya nggak konsisten ya, nyebut pengulangan, perulangan sudah apa-apa, ininya sama aja. Baik, nantikan tutorial yang lainnya ya yang akan saya upload juga ya, nggak terlalu lama dari video ini. Baik, terima kasih, sampai jumpa, bye bye.